Bab 8, Hubungan antara budaya dan budaya yang berbeda atau asing. Desi Rinayanti Pelealu. Budaya internasional, budaya nasional, budaya suku bangsa, budaya organisasi, subbudaya organisasi, hubungan budaya nasional, budaya asing dan budaya organisasi. Budaya bangsa sendiri. Budaya asing. Perusahaan domestik, tinggi, 0. Perusahaan ekspor-impor, tinggi, rendah sedang. Perusahaan multinasional dengan melakukan franchising dan lisensi, tinggi, sedang tinggi. Perusahaan multinasional dengan unit pabrik dan jasa di luar negeri, tinggi, tinggi. Perusahaan global dengan aktivitas bisnis di hampir semua belahan dunia, tinggi, tinggi. Pendekatan budaya. Pendekatan budaya dimunculkan dalam teori organisasi ketika kompleksitas perubahan lingkungan dan tingkat persaingan yang dihadapi organisasi dewasa ini sehingga pendekatan klasik tidak lagi memadai untuk memandang organisasi. Organisasi abad ini. Organisasi mengalami perubahan di mana aktivitas-aktivitas yang dilakukan semakin kehilangan batas-batas atau hierarki formal sebagaimana dianut model organisasi lama. Kecenderungan organisasi baru berinteraksi secara intensif dengan lingkungan dan mengurangi jenjang hierarki yang terlalu besar. Bentuk organisasi baru ini tidak dapat dijelaskan apabila hanya menggunakan pendekatan mekanistik. Sebuah perusahaan eksportir mobil yang akan mengekspor mobilnya ke Inggris atau ke Indonesia, harus melakukan sedikit modifikasi terhadap mobilnya khususnya untuk posisi kemudi, steering wheel, mobil. Jika tidak diperhatikan akan berakibat fatal terhadap keberhasilan penjualan di Inggris atau di Indonesia. 1. Sebutkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang pada budaya keberagaman dalam organisasi. 2. Bagaimana mengatasi tantangan keberagaman dalam organisasi? Contoh perbedaan atau nilai artifak. Tentang desain bangunan yang dikenal dengan istilah artifak yang bisa diamati, diobservasi. Susan C. Snyder dan Jean-Louis Barsoux menyajikan perbedaan antara tata ruang kantor ala Jepang dan ala Amerika. Kantor di Jepang umumnya didesain sedemikian rupa sehingga semua orang termasuk pimpinan duduk satu meja. Orang Jepang tidak suka mengetuk dinding ruangan karyawan lain hanya untuk melakukan sekadar pembicaraan ringan, sehingga tata ruang kantor di Jepang dibuat terbuka. Sedangkan orang Amerika lebih senang bekerja dalam bilik dengan dibatasi sekat-sekat, half walls, untuk menjaga privasi masing-masing individu. Contoh perbedaan atau nilai perilaku. Nilai atau norma perilaku dalam kaitannya dengan pengidentifikasian budaya meliputi banyak hal, yaitu cara pemberian salam, cara penulisan nama, pakai gelar atau tidak, cara berpakaian, cara melakukan kontak atau hubungan dengan pihak lain. Mahasiswa Indonesia yang kuliah di Australia menampakkan sikap diam mendengarkan, mencatat terus dan sungkan bertanya kepada dosen, tidak demikian dengan mahasiswa Australia. Mereka sedikit mencatat, alih-alih mereka bersandar, beberapa orang menaruh kaki mereka meja dan mendebatkan pembicaraan dosen mereka. Orang Indonesia heran. Mengapa demikian? Sebab, nilai yang dianut mahasiswa Indonesia adalah hormati dosen, jangan berdebat dengan dosen, dia seorang ahli, berusahalah mencatat dengan baik. Nilai yang dianut mahasiswa Australia, berusaha punya pikiran sendiri, hormati dosen Anda, ujilah gagasan Anda dengan mendebat dosen, bersikaplah ramah dan santai. Kegagalan membangun hubungan antar budaya. Tidak menyadari bentuk utama dan bias budaya kita sendiri, dan anggap budaya kita yang paling hebat. Merasa terancam apabila berinteraksi dengan orang yang berbudaya lain. Tidak mampu memahami dan menjelaskan perilaku orang lain yang berbeda budayanya. Tidak mampu mentransfer pengetahuan suatu budaya yang berbeda. Tidak mengenali kapan orientasi budaya kita sendiri memengaruhi perilaku kita. Tidak mampu menyesuaikan diri, tinggal dan bekerja dalam budaya berbeda. Jelaskan mengapa globalisasi budaya mempengaruhi organisasi.
Terima kasih sudah mengikuti materi hingga akhir, dan sampai bertemu di materi berikutnya.